Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Nama Yusuf, nama yang sangat favorit. Hampir sering dijumpai nama baptis orang Katolik itu Yusuf, apalagi generasi-generasi zaman dulu Yusuf. Dalam perkembangan sekarang ya tidak mau menggunakan kata yang sederhana Yusuf, lalu bisa jadi ditambah menjadi Joseph. Itu pun tulisannya pakai JOSPEH dan seterusnya, yang keunik-unikan, padahal podo wae. Tidak hanya nama baptis tetapi juga pelindung paroki di Keuskupan Agung Semarang, hampir 8 atau 9 paroki yang berlindung dalam nama Yusuf. Kalau hari ini kita merayakan Santo Yusuf, tentu ada keutamaan yang bolehlah kita gali pada hari ini untuk membekali kita sepanjang hari ini untuk hidup kita. Injil tadi mencatat begini, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, selanjutnya tertulis berikutnya. Kata mempertimbangkan bagi saya menarik untuk saya renungkan. Mempertimbangkan itu artinya memilih, ngelerem ke hati, lalu mencoba mencari mana yang kira-kira tepat, baik untuk dijadikan sebuah keputusan. Dan ini tadi kelihatannya hanya 1 detik, 2 detik dibaca dan seolah-olah keputusannya sudah ada. Saya mengkontemplasikan, membayangkan Yusuf ini dalam mempertimbangkan butuh waktu yang panjang. Bisa jadi seminggu, 2 minggu. Bolehlah saya menggambarkan itu karena kitab suci tidak mencatat demikian. Dengan begitu lalu apa yang dipikirkan Yusuf sungguh-sungguh tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan pertimbangan sesaat, tidak berdasar ego, tetapi sungguh mencari, menimbang ini maksudnya apa. Secara manusiawi tadi kitab suci mencatat bahwa dia tidak mau mempermalukan Maria, maka diam-diam mau meninggalkan Maria. Artinya ada keutamaan jogo menjaga perasaan orang lain. Nah, untungnya ya karena di kitab suci ya, malaikat dalam situasi galau Yusuf ini datang, membimbing, mengarahkan, dan pada gilirannya Yusuf mau mengambil bimbingan itu. Pertanyaannya begini, lantas apa untuk kita? Dalam banyak peristiwa kalut itu ya ngaget-ngageti, mendadak, spontan kita kaget, seolah-olah hidup sudah mulai hancur, tidak ada harapan lagi. Seringkali kita gusa-gusu mengambil langkah yang tidak tepat, kemurungsu, gusa-gusu, waton. Maka belajar dari Yusuf hari ini, mempertimbangkan, tahan dulu,
2-3 hari, 4-5-6 hari, mana yang baik. Sambil berdoa mohon bimbingan Tuhan. Dengan cara-cara itulah kita ambil semangat Santo Yusuf, tidak gerusa-gerusu, tidak gemerungsung, tidak pertimbangan yang spontan, tetapi matang, dan itu butuh waktu seraya mohon dampingan Tuhan. Semoga dalam situasi-situasi yang seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita mampu meniru Santo Yusuf. Kita hening sejenak. Yang kau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Maria. Segala hamba setia dan bijaksana yang kau tetapkan. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.